Halo, perkenalkan nama saya Fada Febria dengan NIM 24055074 dari kelas RPL 2B. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir atau tugas besar Sistem Basis Data 2. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Sonti selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data 2. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat sistem di proyek saya. Sistemnya itu sistem penitipan barang berbasis website. Aplikasi yang kami bangun itu adalah sistem penitipan barang yang mendukung transaksi harian atau OLTP dan analisis data warehouse atau OLAP. Nah, sistem ini digunakan oleh petugas untuk mencatat penitipan barang, menghitung durasi dan biaya otomatis, serta menyediakan dashboard analisis untuk melihat performa transaksi secara real time. Dan di fiturnya juga ada admin yang untuk mengelola dan memantau semua aktivitas yang dilakukan di sistem penitipan itu. Ini saya sudah membuat tiga user admin, user petugas, dan user penitip. Kita coba masuk ke user admin. Nah, di sini ada beberapa tabel utama atau OLTP untuk create, read, update, dan delete. Di sini ada tabel admin dan ada tabel locker, tabel penitip, dan di sini ada tabel penitipan juga. Selanjutnya ada tabel petugas yang dan tabel waktu. Nah, di tabel OLTP itu sebagai transaksi harian yang berfungsi untuk menangani transaksi harian seperti penambahan penitipan, mengelola loker, mencatat waktu titip dan waktu ambil, serta status penitipan. Otomatisasi dengan trigger dan prosedur untuk menghindari perhitungan manual dan kesalahan input. Sistem menggunakan trigger prosedur di Oracle. Nah, di sini ada prosedur yang saya buat itu prosedur tambah penitipan. Selanjutnya ada function cek status locker yang saya buat. Ada triggers. Nah, di sini ada banyak triggers. Yang pertama itu ada triggers fact penitipan. Terus jumlah waktu itu untuk dimension diperlukan untuk menganalisis data warehouse. Di sini sudah masuk ke codingannya. Saya menggunakan PHP native. Nah, di sini ada file-file config dan autentifikasi. Di config ini file utama untuk mengkoneksikan antara tampilan UI dengan database. Nah, di sini ada DB Connect itu buat masuk ke database-nya menggunakan role admin dan dengan database connection localhost xepdb1. Di sini ada role yang saya bikin, ada admin, petugas, penitip, dan default-nya user admin. Ini di autentifikasi itu untuk login. Jadi setiap login itu kalau loginnya berhasil itu bakal divalidasi dan masuk ke dashboard di masing-masing user. Di sini di switch direct. Kita di sini masuk ke localhost untuk mencoba UI ke database-nya. Selanjutnya login. Nah, di sini tuh login ada beberapa role yang sudah dibuat. Kita coba ke admin. Ini pada Febria dengan password pada 25. Nah, di dashboard itu ada semua ringkasan data menggunakan trigger yang sudah dibuat tadi. Ini ada data admin, yang bisa diedit juga. Nah, di sini data petugas. Data petugas juga bisa diedit. Kita contoh mengedit data petugas. Kita ini dengan nama Sinta. Update. Nah, lalu di sini ada trigger log aktivitas itu bakal terpanggil kalau admin itu mengupdate tabel petugas. Itu triggernya di sini ngetes trigger log aktivitas sistem. Log locker dan log penitip petugas itu
bakal dipanggil di tabel ini. Gitu, ini contoh pemanggilan trigger yang di codingannya SQL-nya dipanggil di sini. Oke, di sini kita untuk mengetes function. Kita mengetes, lihat dulu di Locker itu ada ini data-data Lockernya yang langsung versi ID 20. Kita tes ID 66 itu Lockernya kosong. Coba kita tes di sini di functionnya ID 66 status. Oke, kosong. Lanjut kita nyoba ke role petugas. Jadi petugas ini ada dashboard, refresh masuk, tambah penitipan. Kita coba tambah penitipan. Menggunakan locker 66. Ya, ya, karena lokernya masih kosong jadi penitipan. Harus status barangnya dititipkan. Itu kalau di codingannya itu di petugas. Nah, di sini tuh dipanggil menggunakan tabel penitipan. Jadi yang di Oracle tadi tuh dipanggilnya di sini. Kan? Ini di sini ada riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini itu memanggil trigger fact penitipan, memanggil ini trigger tadi. Penitipan yang tadi itu dengan durasi per jamnya itu kan 1000. Jadi di sini sebelum 60 menit pun dihitung transaksinya 1000. Nah, di data admin juga yang tadi di insert data penitipan itu bakal tampil. DW dashboard. Nah, di DW dashboard itu tadi memanggil trigger di waktu, terus penitipan, dan juga prosedur ETL di penitip locker petugas waktu dan ETL penitipan OLAP. Jadi prosedur-prosedur ini dan trigger fact penitipan itu dibutuhkan untuk data warehouse dan analis ringkas data berbasis OLAP. Tugas tersibuk. Jadi dipanggil logikanya di atas ini untuk memanggil tabel-tabel data di dimension. Nah, di prosedur juga ada ETL, dim, locker, dan seterusnya itu extract, transform, load itu untuk mengisi tabel dimensi atau dimension table di data warehouse. Prosedur ini itu bertugas mengambil data dari sistem, itu sumbernya biasanya OLTP, lalu melakukan penyesuaian data seperti pembersihan penggabungan atau perubahan format, kemudian memuatnya ke tabel dimensi yang ada di tabel sini di dimensi locker penitip tugas waktu. Ini grafik penitipan per bulannya. Jadi untuk memastikan data ini tersambung, kita coba tambahkan petugas atau insert petugas. Nah, petugas contohnya Asia. Petugas sudah ditambahkan. Berarti di petugas di UI-nya ini ada tampil nama petugasnya. Coba kita cek di Oracle-nya. Petugas. Datanya sesuai apa yang di UI tadi. Kalau tabel kita cek select from tabel penitipan. Ini data penitipnya. Seperti itu.
Dan nanti otomatis di trigger lock aktivitas itu bakal ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh petugas maupun admin. Di sini petugas admin menginsert tabel petugas. Itu ada keterangannya. Kesimpulannya di sisi OLTP itu sistem menangani transaksi harian seperti penitipan barang. Di OLTP biasanya petugas login lalu mengisi data-data penitipan. Setiap transaksi itu disimpan secara cepat, konsisten, dan efisien karena ini adalah sistem OLTP yang melakukan CRUD secara real time. Nah, sedangkan sedangkan di balik layar itu menggunakan trigger dan prosedur dan function itu untuk menjaga konsistensi datanya. Kalau proses ETL itu secara otomatis, ETL tidak dilakukan manual tapi otomatis lewat trigger. Ekstrak itu dari tabel transaksi, kalau transform dihitung durasi dan harga, dan load itu masuk ke tabel fact dan dimension. Tabel fakta dan dimension. Begitu transaksi terjadi, data langsung siap dianalisis. Di dashboard admin itu OLAP, admin itu tidak melihat transaksi satu persatu, tapi melihat pola dan ringkasan data. Contohnya di sini itu total transaksi, total pendapatan, petugas paling aktif, dan tren penitipan per bulan. Jadi manfaat utama data warehouse itu untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan arsitektur OLTP dan OLAP yang terpisah namun terintegrasi, sistem penitipan ini tidak hanya melayani transaksi tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.